Ya, baik ya. Jadi yang perlu kita ingat ya, konsumen itu memiliki perilaku ya, bahwa konsumen akan memaksimalkan kepuasan ya. Ini ya. Oke, sudah. Saya balik ke Oke, ini yang perlu diingat ya, bahwa konsumen itu kegiatannya ngapain sih, Sir? Konsumen kegiatannya adalah menghabiskan ya. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna ya, nilai guna barang dan jasa gitu ya. Ini tindakan konsumen ya. Nah, pasti konsumen punya perilaku seperti apa gitu kan. Nah, seperti ini nih beberapa perilaku konsumen dalam menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa ya. Perilakunya. Oke. Sudah ya share screen-nya. Oke, jadi perilakunya itu adalah konsumen itu akan mengalokasikan dananya untuk konsumsi ya. Jadi ini bisa juga kita sebut sebagai hukum Gosen 2 sebenarnya ya. Oke, jadi hukum Gosen itu ada dua ya. Ada hukum Gosen 1, ada hukum Gosen 2. Nah, kalau hukum Gosen 2 yang seperti ini. Kalau hukum Gosen 1 ada yang masih ingat? Tingkat kepuasannya berkurang. Oke, betul ya. Tingkat kepuasannya berkurang ya setiap kali dia menambah konsumsi ya. Jadi yang berkurang itu kita sebut ininya ya, marginal utility-nya. Marginal utility dari barang tersebut akan semakin turun ya. Nah, lalu juga di sini konsumen punya prinsip seperti ini ya, memaksimumkan kepuasan dengan pengorbanan tertentu serta kepuasan tertentu dengan pengorbanan minimum. Jadi jangan mentang-mentang bagus kita salah ketemuin ya, memaksimumkan kepuasan dengan pengorbanan minimum ya. Ini jangan diketemuin kayak gini ya, karena kalian makan nasi kan biar kenyang maksimal butuh beberapa porsi kan, nggak bisa dengan porsi minimum gitu kan, makan 1 sendok kenyang kan nggak bisa. Jadi butuh pengorbanan tertentu ya. Dan di sini yang ketiga, bahwa pengorbanan konsumen keseimbangan konsumen itu akan terjadi saat seluruh anggaran habis untuk konsumsi. Nah, ini kemarin kita belajar, kita sebut ini sebagai ini ya, keseimbangan konsumen ya, dimana IC ini bersinggungan dengan budget lainnya gitu ya. Nah, ini kita review sedikit deh ya biar nggak lupa, karena kalau kalian telah memahami perilaku konsumen ya, memahami perilaku produsen jauh lebih mudah ya. Dan kalau udah paham perilaku konsumen produsen, belajar permintaan penawaran, belajar pasar itu juga jauh lebih mudah ntar. Oke ya, jadi ketika konsumen itu mengkonsumsi suatu barang, konsumen akan memperoleh yang disebut dengan utilitas ya. Jadi utilitas ini adalah kepuasannya gitu ya, dengan satuan util sebenarnya ya. Ini akan masuk ke pembahasan di teori kardinal ya, dimana kepuasan konsumen bisa diukur. Nah, ini ada dua hal ya yang perlu kita pahami ya, asumsi ini ya, dimana ada utilitas total dan utilitas marginal. Kalau utilitas marginal itu tambahan mengkonsumsi barang ya. Jadi misalnya kita ambil contoh, total utility dari mengkonsumsi 10 unit baju ya, nilainya adalah 100 util gitu ya. Dimana kalau kita ambil contoh ya, anggap aja nilai kepuasan per 1 unit baju itu, nilai kepuasan ya per unit adalah, taruhlah misalnya 10 ya, 10 util. Maka 10 util ini kita sebut dengan apa? MU atau TU? MU. Nah, ini 10 util adalah MU-nya ya.
Berarti berapa tambahan setiap mengonsumsi satu baju? Tambahannya 10 gitu ya. Nah, kalau total mengkonsumsi 10 unit baju itu disebut dengan TU-nya ya. Total utility. Nah, ini dasar yang kemarin ya. Kita next ya. Sifatnya review nih biar nggak lupa. Karena kalian belajar 15 mata pelajaran ya, jadi harus sering di-review. Oke. Ini ya, hukum Gosen 1 ya, mengenai the law of diminishing marginal utility. Kepuasannya turun gitu ya. Nah, ini hukum Gosen 1 ya. Ibarat kalau kamu lagi puasa gitu ya, mungkin yang puasa pas maghrib minum air gitu ya, air gelas pertama kan lega banget gitu ya rasanya. Gelas kedua leganya semakin berkurang, ketiga, keempat, bahkan kelima udah muntah gitu ya. Nah, ini apa namanya, pengurangan leganya gitu ya. Rasa hilang hausnya, rasa leganya itu disebut dengan marginal utility gitu ya, leganya. Terus apa sir yang maksudnya 5 muntah ini? Nah, 5 muntah ini adalah negatif ya. Dalam hal ini marginal utility negatif artinya ketika kamu mengonsumsi air justru malah dampak buruk yang kamu rasakan. Itu yang disebut MU yang negatif. Sampai di sini paham? Paham, Sir. Yang lain gimana? Zaki doang yang paham? Paham, Sir. Answer. Kalau nggak paham disampaikan Paham, aja ya. Sir. Oke, ini ya, the law of diminishing marginal utility ya. Kalau hukum Gosen 2 yang ini ya. Jadi kalian ingat-ingat aja ya, di buku ada kok, di buku ekonomi kalian. Udah dapet kan ya buku ekonomi? Sudah, Sir. Sudah ya. Tapi kalau kalian bandingkan materinya kan lebih mendalam di sini ya. Oke. Lalu ada konsistensi ya. Jadi ini nih dasar kita dalam analisis kurva indiferensi ya. Bahwa kalau barang X itu lebih disukai daripada barang Y, Y lebih disukai daripada barang Z, maka kesimpulannya harusnya X sama Z lebih disukai mana? X. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau diurutkan kan jadi seperti ini ya. Z kurang disukai daripada Y, kurang disukai daripada X. Nah, ini harus konsisten ya. Nanti kita akan ketemu kenapa kurva indiferensi itu nggak boleh berpotongan seperti ini ya. Oke ya, kita next ya. Ini asumsinya ya, pengetahuan sempurna ya. Nah, ini ya, saya ambil contoh. Kita mulai dari teori kardinal lagi ya reviewnya, bahwa kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan satuan util ya. Dan dia membandingkan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Saya ambil contoh seperti ini misalnya. Misal ini adalah tabel utilitas total dan utilitas marginal dari mengonsumsi baju ya. Baju pertama 1 ya. Ya baju pertama berarti baju ke-1 ya, maaf ya. Dia harus ngeluarin uang 25.000. Total utility-nya 50.000. Maka di sini kita bisa simpulkan marginal utility-nya juga 50.000. Coba kita review kenapa marginal utility-nya 50.000. Karena sebelumnya 0. Ya, karena baju ke 0 itu total utility-nya adalah 0 ya. Baju ke 1 maka total utility-nya 50.000. Marginal utility adalah 50.000. Kita ingat definisi marginal utility ya. Marginal utility itu tambahan kepuasan ya. Tambahan kepuasan tiap konsumsi 1 unit ya. Tiap konsumsi 1 unit baju. Nah, ini definisi marginal utility. Nah, kita bisa lihat di sini. Marginal utility-nya awal-awal naik kan. Tadinya nambah 50.000, nambah 75, nambah jadi 80. Kok tahu lama-lama jadi turun ya.
nambahnya ternyata tinggal 40.000 doang ya. Lama-lama nambah 25.000, lama-lama 0, terus negatif ya. Nah, penurunan ini ya, ini mulai dari sini ya. Ini kondisi ketika mulai terjadi hukum Gosen 1 ya. Mulai terjadi the law of diminishing marginal utility ya. Kalau ini diteruskan, lama-lama dia 0 ya. Maka sebagai konsumen, kamu bakal mengkonsumsi di titik mana? Ingat, 5. ya harus rasional ya, harus di titik ke 5. Karena titik ke 6 cuma nambah biaya doang ya, tapi nggak nambah kepuasan ya. Kalau kamu rasional, sebaliknya di titik kelima ya. Oke, tabel tadi kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini ya. Kan tadi kita katakan di baju pertama ya, MU-nya 50, TU-nya juga 50 kan. Jadi masih sama nih garisnya nih. Nah, di garis kedua, di baju kedua, total utility-nya ya, ini util, ini bajunya ya yang dikonsumsi. Nah, ini nama-nama kurvanya ya, nama-nama garisnya. Ternyata TU yang kedua 125 di baju kedua ya. Maka kalau kita tarik garis di sini, di baju kedua nambahnya 75 ya. 75 tambah 50 aja udah 125 kan ya. Jadi ini ya hubungan antara TU dan MU. Begitu terus ya sampai di titik ini nih. Di titik ketika MU sama dengan 0 ya. Nah, di titik ini konsumen udah nggak boleh nih nambah baju lagi. Karena kalau nambah baju lagi ntar jadi kayak gini nih ya, TU-nya nih. Jadi negatif karena TU-nya turun karena MU-nya negatif. Nah, seperti itu ya. Jadi benar ya, teorinya MU akan maksimum saat MU 0 ketika TU maksimum. Tapi bukan berarti kita mengkonsumsi di sini. Tapi yang benar adalah di sini ya. Oke ya. Kita next di sini udah paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke ya, kita next. Nah, tadi ya, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, Sir, ini angka-angka TU ini dari mana gitu kan? Nah, ini kan pendekatan kardinal seperti itu ya. Dia mengukurnya dengan dengan asumsi gitu ya, bahwa baju ini kepuasannya segini gitu ya. Nah, menurut teori ordinal, kepuasan itu nggak bisa diukur ya, karena bisa jadi ya nilai util baju bagi kalian misalnya 50.000, bagi saya bisa jadi 25.000 gitu ya, karena saya memberikan util tertinggi itu kepada makan gitu ya. Nah, kan seperti itu ya misalnya ya. Maka di sini ada teori ordinal ya, bahwa kepuasan itu nggak bisa diukur dengan satuan tadi, tapi bisa dibandingkan ya. Membandingkannya menggunakan kurva indiferensi ya, kombinasi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Maksudnya gimana, Sir? Nah, kita ambil contoh seperti ini nih ya. Misal di sini dia mengkonsumsi 25 mangkok bakso ya, dan 4 porsi sate. Ya, ini di kurva kayak gini kan ya. Kenyangnya bakal sama dengan ini ya. 4 mangkok bakso dan 25 porsi sate ya. Kenyangnya bakal sama di sini. Ini kita sebut utilitas dari mengkonsumsi barang X dan Y. Kepuasan sama. Ya, kenyangnya sama gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ditarik garis, yang penting masih di sepanjang garis IC ini kepuasannya sama ya. Sampai di sini paham?
Paham, sir. Oke ya. Ini ada beberapa asumsi ya dalam kurva indiferensi ya, bahwa semakin jauh dari titik origin semakin tinggi tingkat kepuasannya ya. Kan kalau kita gambarkan jadi seperti ini ya. Ini misalnya kurva IC1 ya. Ini kurva IC2. Lebih tinggi kepuasannya IC1 atau IC2? IC2. IC2 ya. Kita tinggal tarik aja garis di sini ya. Kan di sini udah kelihatan ya bahwa pada kurva IC1 ya, ini barang X yang dikonsumsi segini doang ya. Tapi kalau di IC2 barang X yang dikonsumsi kan segini ya. Tuh ya, ini di IC2. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada kurva IC2 ini barang X yang dikonsumsi jauh lebih banyak daripada barang Y. Maka kita katakan di sini ini titik originnya ya. Semakin jauh maka semakin tinggi tingkat kepuasannya ya. Ini kita next ya. Terus juga menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini ya, lagi-lagi saya ingatkan marginal rate of substitution ya. Karena di teori perilaku produsen juga muncul lagi nih ya. Jadi ya harus paham ya. Jadi MRS ini kalau di produsen ada T-nya ya. Ada teknikalnya ya. Yaitu berapa banyak barang Y yang dikorbankan untuk menambah satu unit konsumsi barang X biar kepuasannya sama. Jadi kayak gini nih ya. Contoh MRS ya. Marginal rate of substitution. Tadi 25 soto sama 4 sate kan. Dia mau menambah 1 unit sate nih. Dari 4 menjadi 5. Yang harus dia lakukan apa? Mengurangi 5 porsi bakso. Nah ini ya, mengurangi 5 porsi bakso. Nah pengurangan ini dan penambahan 1 unit ini, inilah yang disebut MRS-nya ya. Begitupun juga di titik ini ya. Di titik ini juga sama gitu kan. Kalau dia mau menambah 1 unit sate gitu ya, maka dia harus mengorbankan 5 unit sate gitu ya untuk menambah 1 unit bakso. Intinya masih di sepanjang garis ini ya, tetap ya. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, ini semoga jadi dasar ya untuk kita belajar perilaku produsen ya. Lalu ada lagi di sini asumsi bahwa kurva indiferensi itu tidak boleh saling berpotongan ya. Kenapa Sir kurva indiferensi nggak boleh saling berpotongan Sir? Kita tinggal buat contohnya ya, misalnya ini IC1, IC2 deh ya. Ini IC1. Ini titik A, ini titik B, ini titik apa? C deh ya. Kita bisa lihat di sini ya. Di titik A mana yang lebih disukai? IC1. Oke, di titik A kita lihat ya IC1 nya, IC1 kan ke sini ya. IC1 ada di kanan kan? Di kanannya IC2. Ini ya. Maka di sini IC1 lebih disukai daripada IC2. Di titik B yang terjadi apa? IC2 lebih disukai. Nih titik B yang ini nih. Saya salah ini ya. Ini titik B di sini ya. IC2 lebih disukai daripada IC1. Karena IC1 ada di bawah, IC2 ada di atas ya. Terus di titik C-nya gimana tuh? Kayaknya setara.
Nah, titik C-nya baru setara ya. IC1 sama dengan IC2 ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan ya, bahwa kalau mereka berpotongan seperti ini, yang terjadi adalah asumsi ini ya. Asumsi transitivitas yang tadi kita pelajari di awal tidak terpenuhi ya. Oke, sampai di sini paham kenapa nggak boleh berpotongan? Paham, Sir. Oke ya. Kita next ya. Lalu kita kenal adanya kurva garis anggaran. Nanti kalau di perilaku produsen, ini disebutnya ini apa namanya? Isokos ya. Kurvanya sama juga kayak gitu juga. Makanya saya tekan banget di sini nih ya, biar kita paham ya. Oke. Lalu di sini ada yang kita kenal budget line ya, yaitu kombinasi konsumsi dua barang dengan tingkat anggaran yang sama. Bisa ambil contoh seperti ini misalnya ya. Ini Y-nya tadi apa di sini, bakso ya. Di sini sate. Jadi kalau kita tarik garis di sini, baksonya dikit, satenya banyak ya. Bayarnya sama aja dengan baksonya banyak, satenya dikit ya, di sepanjang garis ini. Oke, sampai di sini paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke. Lalu kita kenal di sini adanya perubahan harga barang dan pendapatan ya. Ini adalah menyatakan ya apa yang terjadi kalau ada perubahan harga barang dan pendapatan konsumen. Kan kalau pendapatan konsumen naik ya, kalau harga dulu deh ya, kalau harga turun apa yang terjadi? Permintaan naik. Ya, hukumnya permintaan naik ya. Kenapa pada akhirnya permintaan bisa naik? Daya beli konsumen gitu. Nah, daya belinya juga naik ya. Jadi permintaan ini naik karena daya belinya naik. Lalu kita kaji dari segi pendapatan nominal nih ya. Ingat ya, pendapatan nominal ya, 1 juta, 2 juta itu nominal. Kalau berbicara pendapatan real, berarti 2 juta itu dapat apa? 2 juta 2010 dapat ini, Sir. 2 juta tahun 2020 dapat ini. Itu namanya pendapatan real ya. Pendapatan nominal. Apa ya, misalnya pendapatan nominal naik, yang terjadi apa? Daya beli naik. Daya beli naik juga ya. Karena permintaan naik ya, maka permintaan akan naik. Nah ini ya asumsi dasarnya. Nanti kalau kita terapkan di kurva akan menjadi seperti ini nih. Ini pengaruh harga ya di sebelah kiri ya, bahwa ketika harga itu turun ya, ini misalnya harga barang Y ya, ini barang X. Ketika harga barang Y-nya turun ya, ini awal di sini nih, maka permintaan barang tersebut akan naik ya. Oke. Ya, pergeserannya kalian bisa lihat. Kenapa yang geser satu doang, Sir? Karena yang berubah cuman harga barang X-nya doang ya. Harga barang Y-nya nggak berubah. Lain halnya kalau ada perubahan pendapatan. Ingat ya, kita pakai asumsi ini. Jadi ada yang kita sebut asumsi ceteris paribus. Kalau dia bicara pendapatannya naik atau pendapatannya turun, asumsinya apa? Asumsinya harga tidak berubah ya. Ini ya, asumsi ceteris paribus itu ya. Jadi kalau misalnya ada harga soto ya, ini soto misalnya, bakso misalnya di sini, ini sate. Ketika pendapatan kamu naik,
maka dua-duanya bisa ditingkatkan ya permintaannya ya. Maka yang tadi awalnya di sini geser nih dua-duanya ke sini nih. Ya. Kalau pendapatan nominal turun juga geser ke sini. Karena pengaruhnya langsung kepada dua barang tersebut ya. Kalau pengaruhnya terhadap satu barang itu biasanya harga barangnya ya. Oke, kita next ya. Di sini udah paham ya? Paham, Sir. Hamzat. Oke. Lalu di sini kita kenal ada yang namanya keseimbangan konsumen ya. Oke, jadi apa sih keseimbangan konsumen itu? Yaitu di mana konsumen telah mengalokasikan pendapatannya ya untuk konsumsi ya. Ditandai dengan apa, Sir? Ditandai dengan persinggungan ya antara BL dengan ini BL1, IC2 ya berarti temannya ya. Dengan BL1 antara IC2 ya, IC2 dengan BL1. Jadi BL1 ini kita anggap sebagai duit yang dia punya ya. Dia cuma punya duit di sini. Kan konsumen maunya apa? Kepuasan maksimal kan? Oke. Ini yang dimau sama konsumen. Ya udah kalau gitu IC3 aja. Tapi bisa gak dia mengkonsumsi IC3? Bisa. Nggak mampu. Nggak mampu ya, karena kalau ditarik garis kan kayak gini ya. Sementara kurva dia di sini. Biar hemat anggaran, misalnya boleh gak dia mengkonsumsi IC1? Jawabannya boleh ya. Mungkin di era pandemi ini dia lagi berhemat, maka dia konsumsi di IC1 nih. Maka kombinasi konsumsinya jangan di sini ya. Jangan di sini kombinasi konsumsinya. Ntar sama aja kan keluar duitnya BL1 juga kan. Jadi walaupun di sini ada pertemuan bukan berarti di sini juga kamu pilih ya. Sayang ya duitnya ya. Misalnya kalau kamu pilih titik ini nih. Nih ya. Kalau kamu pilih titik ini dengan kombinasi konsumsi C1 ya. Kan rugi ya. Oke. Karena berarti X-nya kamu banyakin, Y-nya kamu dikitin, rugi. Biar hemat, ya berarti di titik ini ya. Ini saya hapus dulu deh ya. Di titik yang ini ya, biar hemat ya. Y-nya kurangin dikit, X-nya juga kurangin dikit ya. Ini ya kurva garis anggaran untuk berhemat ya. Kita next ya. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Paham. Kalau mau lebih dalam sebenarnya ada ya bukunya ya. Kalian bisa beli sendiri ya nanti ya. Karena nggak ada PDF-nya ya. Mungkin kalau basic English grammar ada. Oke, sekarang baru kita next nih ya. Tadi saya sedikit dasarnya biar kita nyambung ya ketika udah sampai di sini gitu ya. Intinya gini ya. Keseimbangan konsumen itu bisa berubah ya karena pendapatan realnya berubah. Jadi ini kan keseimbangan konsumen ya. Ini bisa ya berubah kayak gini ya. Karena faktor tersebut ya, faktor pendapatan berubah ya. Kan kalau kayak gini kan berarti ada perubahan pendapatan ya. Karena ininya sama-sama geser nih ya ke sini. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat di PCC dulu ya. Price Consumption Curve ya. Oke, jadi PCC ini ketika harga satu barang berubah ya, sementara pendapatan gak berubah, pastikan dia akan mengkonsumsi ini ya, mengkonsumsi barang yang harganya berubah tersebut, bisa dinaikkan atau diturunkan gitu kan. Langsung contohnya deh ya. Ini ya kurva PCC ya. Kan sebelum ada garis-garis ini kan kurva awalnya kayak gini kan. Ya kan?
Kurva awalnya gini ya. Lalu ketika harga barang X-nya berubah, misalnya harga barang X-nya naik, kan jadi gesernya ke sini ya. Otomatis titik keseimbangannya juga akan berubah ya. Misalnya jadi di sini deh ya. Misalnya harga barang X-nya naik, maka secara relatif konsumen seharusnya menaikkan konsumsi barang Y ya. Jadi kalau ditarik garis kan jadi kayak gini ya. Kenapa saya katakan relatif? Karena harga barang X itu tuh naik ya, sementara harga barang Y tetap. Jadi asumsinya adalah harga barang Y lagi murah nih menurut dia. Kayak gitu ya. Jadi kalau ditarik-tarikin garis gini, jadilah kita sebut dengan kurva PCC ya. Kedudukan titik keseimbangan nih ya, kedudukannya di sini nih. Oke, sampai di sini paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke. Kita lihat di sini ada konsep yang bisa kita turunkan ya. Ketika harga turun, price ya. Ketika price turun, apa yang terjadi dengan quantity of demand? Demand permintaan ya. Kalau harga turun, permintaan bakal gimana? Naik, Sir. Bakal naik ya. Begitupun sebaliknya, ketika harga naik, permintaan akan turun ya. Maka kalau kita gambarkan kan jadi seperti ini ya. P-nya tinggi, ininya rendah gitu ya. Ini Q X ya, permintaan atas barang X. Ketika P-nya di sini, X-nya tinggi ya. Kan kalau ditarik garis jadi seperti ini ya. Oke. Jadi kita bisa lihat hubungan antara P dan Q. Kalau P-nya positif, Q-nya pasti negatif ya. Ini kalau nanti kalian buat fungsinya ya. Karena kenaikan P akan menyebabkan penurunan Q. Maka kita sebut ini sebagai slope negatif ya. Ini penerapan ya dari pelajaran persamaan garis ya mungkin ya. Mungkin cuman beda sumbunya aja ya. Oke. Apa yang terjadi Sir kalau pendapatan nominalnya yang berubah? Kalau yang berubah itu harganya ya, harga-harga barang ini bakal jadi turun ke kurva PCC dan kurva permintaan ya. Kita ingat di sini ya. Kalau pendapatan berubah ya. Kan tadinya kayak gini ya, misalnya nih kurvanya nih ya, kalau saya gambarkan. Sebelum ada teman-temannya gitu ya. Kalau pendapatan naik, apa yang terjadi? Gesernya ke kiri atau kanan? Kanan. Ke kanan ya. Ini kalau pendapatan naik. Pendapatan turun geser ke kiri ya. Misalnya diketemukan dengan titik keseimbangannya kan kayak gini ya. Oke. Jadi maksudnya apa Sir? Ketika pendapatan konsumen naik, maka konsumen akan meningkatkan permintaannya ya. Pasti preferensi konsumsinya juga akan beda-beda. Ibaratnya kamu kalau pendapatan naik, ada nih barang-barang tertentu yang kamu tingkatkan gitu ya, dengan asumsi pendapatan tetap. Nah, kalau titik ini dihubungkan ya, titik keseimbangan ini dihubungkan, maka akan ketemulah yang kita sebut kurva ICC ya, Income Consumption Curve ya. Kedudukan titik-titik keseimbangan pada berbagai tingkat pendapatan ya. Ini kan ketika pendapatan tingkatnya rendah di sini ya. Ini ketika pendapatannya rendah. Ini ketika pendapatannya naik dikit. Ini ketika pendapatannya tertinggi ya. Kayak gitu ya. Oke, ini kurva ICC ya. Jadi kurva ICC itu bisa negatif, bisa positif ya, slope-nya ya. Tahu kan slope itu apa ya?
Slope itu kemiringan garis ya. Ini slope positif kayak gini. Ini slope negatif ya. Jadi kapan sir slope ini bisa positif, kapan juga slope ini bisa negatif. Jadi apa sih sir artinya slope ini? Jadi saya ambil contoh seperti ini ya. Misal ini ada dua jenis barang ya. Ada barang yang slope-nya kayak gini nih ya. Y artinya yield ya. Yield ini biasanya dipakai untuk menyatakan pendapatan ya. Ini kuantitas barang X yang dibeli ya. Ketika pendapatan segini, barang yang dibeli segini doang ya. Ketika pendapatan naik, maka barang yang diminta juga naik. Ingat ya, asumsi ceteris paribus tetap berlaku ya. Asumsi ceteris paribus itu cuman melihat dua faktor produksi ya. Jangan nanti kita lagi ngomong pendapatan dengan permintaan, tahu-tahu muncul harga ya. Ini harga dianggap tetap konstan ya, atau tidak berubah. Ini ya asumsinya ya. Oke, ini Y, ini QX ya. Lalu ada nih barang-barang tertentu yang justru kalau kamu makin kaya, kamu nggak mau beli barang itu. Ibaratnya ketika pendapatan tinggi, belinya dikit aja gitu ya. Tapi ketika pendapatannya kecil, belinya banyak gitu ya. Ini barang apa? Ini kita sebut dengan barang inferior ya. Barang yang kalau kamu makin banyak pendapatannya, justru permintaannya berkurang ya. Contohnya barang apa tuh? Barang yang pendapatannya kalau pendapatan naik, permintaannya berkurang. Nah ini harus balik lagi kan ke bab 1 kan. Kita harus tahu dulu barang inferior itu apa. Makanya saya banyak ngulang nih ya. Barang apa kira-kira yang kalau pendapatan naik, permintaannya turun? Barang bekas KW. Oke ya, barang-barang KW gitu ya, barang-barang rongsokan ya. Atau barang-barang yang punya kualitas rendah gitu ya. Jadi kalau kamu udah kaya, ngapain ya beli barang-barang kayak gini ya? Mending beli barang-barang yang berkualitas gitu kan. Oke ya. Ini yang disebut slope-nya negatif, bisa positif. Tergantung apa sir? Tergantung jenis barangnya ya. Sampai di sini paham gak nih? Paham sir. Ini kesana kita udah mulai pakai kurva nih ya. Saya ibaratnya setiap analisis kita akan pakai kurva analisisnya, udah bukan teori-teori lagi gitu ya. Jadi teori-teori itu udah harus ada di kepala kita gitu ya ibaratnya. Karena nanti saya akan menjelaskan dengan bukti kurva seperti ini. Nah, kurva ICC tadi nanti kita bisa lihat ya jenis kemiringannya seperti apa. Nanti kalau misalnya dia punya slope negatif gini ya, ini kan barangnya nggak normal nih ya. Orang pendapatan naik kok dia nggak mau beli barang itu. Nah artinya dia disebut barang yang inferior atau given ya. Dia memiliki korelasi yang negatif. Apalagi tuh sir korelasi? Korelasi itu hubungan deh ya, biar gampang ya. Hubungan saling mempengaruhi ya, bukan kausalitas juga ya. Nah ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah ya. Kalau untuk barang mewah punya korelasi positif, naik dari kiri bawah ke kanan atas ya. Jadi kalau kita gambarkan terjadi seperti ini nih ya. Ini untuk kebutuhan barang pokok. Ya mungkin kalau di sekolah nggak sampai nih kalian belajar kurva-kurvanya ya. Intinya barang pokok itu dikasih taunya kenaikan pendapatan
kenaikan pendapatannya besar, pertambahan jumlah permintaannya kecil ya, nggak signifikan. Dikasih taunya di materi gitu doang. Tapi kalau kita buktikan kurvanya kayak gini ya. Ketika kamu makin kaya, ini kan udah makin flat ya. Jadi ketika kamu pendapatannya besar nih, ya udah maksimal sampai di sini doang permintaan kamu terhadap barang pokok. Ketika pendapatannya udah di sini, masih sama kan? Ini kalau kamu tarik garis, artinya kalau kamu makin kaya gitu ya, ngapain beli barang pokok terus ya, ya kan? Nah gini asumsi kurvanya ya. Jadi kalau kita lukis ya, di sini M-nya gede banget, ya, tapi X-nya kecil. Kita bisa simpulkan bahwa perubahan permintaan atas barang X ini ya lebih kecil daripada perubahan permintaan atas pendapatan atau M. M kok pendapatan ya? M bahasa Inggrisnya emang apa yang ketemu pendapatan? Money, oke, boleh ya. Bisa ya, bisa. Jadi semakin banyak uang yang kamu punya, maka X-nya semakin X-nya itu kecil ya. Kenapa seperti itu? Karena money tersebut ya akan dibelikan untuk barang mewah ya. Ketika X-nya kecil ya, ketika M-nya di sini, barang mewah yang diminta segini ya, semakin banyak ya semakin banyak juga ya. Coba aja kamu lukis nih ya, kan lebih luas justru yang ini ya, yang X-nya ya. Ini ciri-ciri barang mewah ya, kan kalau ditarik garis jadi kayak gini ya, tuh ya, kita bisa lihat di sini kayak gitu ya. Sampai di sini paham si angel curve? Paham sir. Oke ya, kita next. Lalu kita akan mengenal ada yang namanya efek ya, efek substitusi dan efek pendapatan ya. Kurang ya judulnya. Apa sih efek substitusi itu? Jadi ketika harga suatu barang turun, ada ya komponen-komponen yang terpengaruh. Ada yang kita kenal efek substitusi. Misal ada dua jenis barang ya, jagung dan beras ya. Ingat di sini ada yang kita sebut harga relatif ya. Saya pengen menjelaskan apa sih harga relatif itu. Misal harga jagung, harga beras tadinya 10.000 per liter, naik menjadi 11.000. Oke. Tapi harga jagungnya tetap 3.000. Kan pertanyaannya mindsetnya gimana? Beras lebih mahal kan secara relatif, ya kan? Beras lagi mahal dibanding jagung. Emang iya gitu kan? Kan pertanyaannya gitu. Kan jagung nggak bisa kamu bandingkan sama beras. Beras ya harus dibandingkan sama beras ya. Tapi kenapa pada akhirnya mereka sebut jagung ini lebih murah gitu ya? Karena kita sebut di sini konsep harga relatif ya. Mereka nganggap jagung itu lebih murah karena harganya nggak berubah, sementara beras itu berubah ya. Gini ya konsep harga relatif ya. Paham sampai di sini? Paham sir. Paham, sir. Oke ya, ini saya hapus ya. Coba. Masih kelihatan ya. Lalu ada kita kenal efek pendapatan ya. Jadi ketika harga suatu barang ini berubah ya,
hapus ya. Harga suatu barang itu berubah, apa yang akan terjadi? Ada yang kita kenal dengan efek pendapatan. Jadi tadi daya beli kamu meningkat ya, itu yang disebut efek pendapatan ya. Nah, ini kita kenal adanya pendapatan real dan pendapatan nominal. Ini pendapatan real ya. Jadi 10.000 itu dapat apa gitu kan? Ini yang disebut pendapatan real. Kalau pendapatan nominalnya ya 10.000-nya itu ya. Paham sampai di sini? Pasar. Paham, Sir. Nah, ini semoga jadi pengantar ya buat kita belajar perilaku produsen ya. Kita mulai dari teori produksi dulu. Kita mau sampai jam berapa nih? Kalau misalnya mau sampai setengah 9 doang berarti review doang ya malam ini ya. Udah sejam juga ya kita review. Saya mah bebas ya, malam minggu juga kan ya. Gimana? Saya bebas sih, saya ikut aja. Ikut aja gitu ya. Oke. Kita aja. Oke. PR-nya udah pada selesai kan ya di sekolah? Jangan ditunda. Belum, Sir. Belum. Tuh. Belum. Oke. Jadi ya kalau PR ya memang saya akui banyak juga ya, karena kan saya masuk di kelas-kelas ya. Apa ibaratnya saya bisa meriksa ya PR siswa ya. Memang banyak ya kalau saya akui ya. Makanya itu jangan ditunda ya. Tapi kalian di sini saya harap ya dengan ikut OSN ini justru bukan suatu penghalang ya buat ngerjain PR ya. Justru harusnya ini jadi motivasi ya. Sebelum kalian ikut pelatihan OSN harusnya PR-nya udah selesai gitu kan. Jadi jadikan OSN ini sebagai motivasi biar kita bisa berprestasi gitu ya di kelas masing-masing. Jadi bukan cuman mungkin kalian ikut persiapan OSN nilai ekonominya doang gitu ya yang naik ya, sama bahasa Inggris lah ya paling, dan matematikanya jangan cuma di situ gitu. Tapi saya berharap anak OSN ini jadi kayak yang paling aktif gitu ya di kelas ya. Kalau tantangan pertama ya kalian paling aktif udah, tantangan kedua tuh bisa gak kalian buat teman kalian aktif juga gitu ya. Nah, kan itu tantangan berat ya sebenarnya ya. Paling gak bikin teman kalian berani untuk menyampaikan gitu ya. Perkara benar salah kan sebenarnya gurunya juga nggak terlalu ini ya. Ketika disalahkan bukan berarti juga kan gurunya menjudge gitu ya, tapi belajar dari kesalahan. Justru mungkin yang aktif tapi mungkin jawabannya kurang tepat jauh lebih diapresiasi ya sebenarnya. Oke ya. Kalau ekonomi di kelas sudah sampai mana? Masih bab 1 sih. Masih bab 1. Mau bab 2 sih. Mau bab 2. Di sini udah bab berapa nih ya? Paling nanti kalian sama Miss Anissa dijelasin slide ini ya, PowerPoint ini nih. Kita udah mau OTW bab 5 ya. Cepat juga ya kita ya belajarnya ya. Jadi saya harap 2 kali pertemuan per minggu ini cukup lah ya. Sama bahasa Inggris semoga bisa 3 kali gitu ya. Nyata lupa ya bahasa Inggris. Oke, sekarang kita belajar teori perilaku konsumen. Kita mulai dari teori produksi ya. Sebagai pengantar ya. Masih kelihatan lah ya. Saya ganti warna dulu. Oke. Jadi produsen itu kegiatannya ngapain sih produsen? Menambah nilai guna barang. Menyalurkan barang. Menambah nilai guna dan menyalurkan barang bisa ya. Jadi kita sebut produsen itu melakukan kegiatan produksi dan distribusi ya. Ya konsumen emang nggak melakukan distribusi melakukan juga ya. Konsumen juga melakukan distribusi barang. Kita kenal nanti kalian di internet ya atau di kehidupan sehari-hari kenal akan ada yang namanya sistem pemasaran seperti ini ya, multi level marketing, di mana konsumen itu berperan sebagai agen juga ya.
Mungkin di beberapa berita ya MLM ini punya kesan negatif ya, karena memang banyak ya yang apa namanya, yang muncul kasus-kasus negatif. Tapi dari segi teorinya, dari segi ininya ya, ini MLM ini netral ya. Jadi kayak penjualan konvensional juga ya, itu kan netral, tapi bisa negatif kalau disalahgunakan. Sering dengar kan ya MLM? Sering sih. Sering ya. Bahkan ada beberapa MLM yang kesannya itu muncul ke arah money game gitu kan. Itu yang membuat sistem pemasaran ini menjadi buruk gitu ya di mata masyarakat ya. Dan juga lebih banyak mengagung-agungkan keunggulan produk ya. Ibaratnya over claim ya. Nah, ini nanti mungkin kita akan belajar ya tentang sistem-sistem biar kalian gak terjebak money game ya. Nanti saya akan sharing juga ya, money game, ponzi scheme ya, atau investasi bodong kita akan pelajari juga mungkin ya. Oke, jadi produsen itu melakukan kegiatan produksi dan konsumsi ya. Kalau konsumen tadi mengalokasikan dananya untuk konsumsi kan. Iya. Kalau produsen untuk membeli faktor produksi ya, membeli faktor produksi untuk diproses menjadi output ya. Ini perilaku produsen, memaksimalkan output dengan pengorbanan tertentu. Yang dikorbanin apa sir? Faktor produksi ya. Ingat faktor produksi apa aja? SDA, SDM, Oke, SDA atau tanah ya. ya, Terus sumber daya manusia, SDM atau tenaga kerja. Ketiga modal ya. Keempat kewirausahaan atau keterampilan ya. Masing-masing ini yang beli siapa? Dibeli oleh produsen kan. Belinya pakai apa? Pakai duit ya. Nah, ya kalau kalian jawab belinya pakai apa anak-anak? Pakai duit men, bener ya. Oke, SDA atau tanah. Duit yang dibayarkan itu maksudnya sebagai apa? Balas jasa dalam bentuk apa? Sewa sih. Sewa, maksudnya gitu ya. Jadi membayar pakai uang apa sebagai balas jasa atas sewa gitu ya. Kalau SDM gaji, ya gaji ya atau upah. Sewa, rent ya. Ini biasanya rumusnya pakai bahasa Inggris ya. Gaji, wage ya. Modal dapat balas jasanya apa yang harus dibayar? bunga, Ya, interest ya. Atau bunga. Kewirausahaan atau keterampilan dapat balas jasa apa? Profit. Profit ya. Nah, nanti kalian kalau ditanya faktor produksi ya sama meme-nya, jangan searching terus semua yang ada di internet dibaca semua gitu ya. Jangan yang di Brainly dibaca semua, langsung intinya gitu ya, biar kesannya itu kalian memahami. Jadi kalau ditanya faktor produksi, jawabnya gimana intinya? Ayo, intinya faktor produksi itu apa? Kita belajar mengambil intisari nih. pengeluaran yang harus dikeluarkan, Ya, untuk apa dikeluarkan? Untuk proses produksi gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan langsung searching. Faktor produksi adalah segala hal yang digunakan untuk proses produksi untuk menghasilkan output sebagai bentuk kegiatan, sebagai input gitu ya. Nah, itu coba kalian ringkas gitu ya. Kita ambil intisarinya gitu. Sir, salah gak sir saya jawab kayak gitu? Ya nggak salah ya, emang definisinya seperti itu. Oke ya. Jadi yang ingin kita lihat itu adalah pemahamannya gitu ya. Karena ilmu itu bukan sekedar untuk dihafal ya, tapi untuk diterapkan.
Sir, apakah berarti saya aktif kayak gitu nggak baik, sir? Jawabannya baik ya. Karena ada aja gitu kan ditanya pada diem gitu ya sekelas ya. Ini bukan cuma pelajaran ekonomi ya, pelajaran saya juga gitu ya, kewirausahaan ya. Nah, keseimbangan konsumen akan tercapai ketika seluruh faktor produksinya habis ya. Maaf, ketika seluruh biaya habis digunakan untuk membeli faktor produksi. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Selama ini ya, kita discard. Oke. Sama ya, keseimbangan produsen juga kayak gini ya kurvanya nih. Ya. Kurvanya keseimbangan produsen juga kayak gitu. Kayak gini juga. Tapi ini disebut dengan isokos ya. Ini disebut isoquant ya. Jadi makanya saya mengulang mulu ya teori produksi ya, karena kita sama aja juga lagi belajar teori produksi ya, karena saya ulang teori konsumsi. Nah ini ya asumsi-asumsinya ya. Habis terpakai berarti saat kayak gini ya. Ya anggap aja lah ya kena ya. Itu saya gambarnya nggak kena ya. Oke, produsen memiliki pengetahuan yang lengkap atas faktor produksi. Kalau konsumen memiliki pengetahuan yang lengkap atas barang yang dikonsumsi ya. Jadi asumsinya ini ya. Sir, di dunia nyata kayaknya nggak kayak gitu. Ya kan asumsi itu dibuat untuk menyederhanakan analisis ya. Kalau asumsinya aja nggak ada gitu ya, itu akan sulit ya menganalisis ya. Jadi ini alat bantu aja gitu ya. Jadi kita harus berbaik sangka ya dengan ilmu ya. Lalu ada dalam teori produksi berlaku the law of diminishing return ya. Kalau di teori konsumsi the law of apa? Ingat? Diminishing marginal utility. Oke. Ini berarti diadopsi dari hukum Gosen juga ya. Jadi kalau ditanya hukum Gosen itu apa, jangan dibaca kutipan di buku dalam bahasa Indonesianya gitu ya, kan Gosen juga ada kutipannya gitu ya. The law of diminishing marginal utility ya. Jadi kita bisa jawab, oh the law of diminishing marginal utility itu kalau kita konsumsi satu barang, lama-lama tambahan manfaatnya semakin turun atau tambahan kepuasannya semakin turun gitu ya. Nah langsung intinya. Nah kalau produksi kita kenal hukumnya adalah the law of diminishing return ya. Kurvanya kayak gimana, sir? Sama juga ya, kurvanya kayak gini juga ya. Ini berarti kurva total produk ya. Kalau dikonsumsi ini kurva apa? Total utility. Total utility kan. Ini kurva marginal produk ya. Ya marginal produk ya kan, produksi ya konteks kita ya. Dimana TP maksimum saat MP sama dengan 0. Ini berarti sumbunya apa dong, sir? Ini sumbunya adalah produknya ya, produknya. Ini adalah sumbunya apa di sini berarti faktor produksi ya, tenaga kerja ya. Karena tenaga kerja itu bisa dirubah kapanpun ya. Jadi logikanya perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja ketika di titik ini ya. Kalau udah masuk ke titik ini nih, yang terjadi adalah total produknya menjadi turun. Kira-kira ada di dunia nyata kayak gini? Makin banyak tenaga kerja, hasilnya malah makin dikit? Nggak ada. Ya ini, kalau ini mungkin kita bisa ambil contoh ya. Kayak misalnya di sawah ya.
ketika di sawah petaninya satu, hasilnya mungkin kurang maksimal ya. Oke, misal hasilnya paling 1 ton, banyak amat ya 1 ton ya, paling 1 kuintal doang ya, karena dia nggak bisa nanam semua sawahnya ya, jadi dia nggak kuat nyiramnya, irigasinya, nanamnya ya. Ketika petaninya 2, sawah yang ada apa yang terjadi? Bisa dimaksimalkan ya nanamnya ya, Iya. naiklah jadi 2 kuintal. Kalau petaninya ada 1000 gitu kan, tapi sawahnya cuman 1 hektar doang, yang terjadi apa? Kelebihan tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja, sawahnya keinjek-injek ya, ya kan? Jadi yang terjadi malah turun ya, misalnya kan, taruhlah sawahnya nggak sampai 1 hektar gitu ya, mungkin sawahnya cuman berapa ya? 100 meter. Ya cuman 500 meter persegi ya. Jadi ketika 3 petani taruhlah naik jadi 3 ya. Ketika petani keempat udah nggak naik lagi nih misalnya. Kenapa nggak naik lagi? Karena 500 meternya udah ketanam semua ya. Oke? Nah maka harusnya jangan ditambah lagi gitu ya. Kalau ditambah lagi justru maka akan turun. Kok gitu sir? Bayangin aja ya, sawah cuma segede 500 meter, petaninya ada banyak gitu ya. Jadi pada turun ke sawah semua gitu kan asumsinya ya. Nah ini maka nilai produksinya akan semakin turun ya. Ibaratnya sawahnya keinjek-injek gitu ya. Mungkin nggak 1000-1000-nya diturunin ya, mungkin ganti-gantian, tapi kan itu total produknya bisa turun ya sebenarnya ya. Walaupun memang kenyataannya pasti nggak akan seperti itu ya. Kenyataannya bakal mentok aja ini, mungkin di 4 kuintal walaupun udah 1000 petani gitu ya. Kan petaninya kan juga bisa mikir ya, kalau 1000-1000-nya ke sawah kan jadi rusak sawahnya ya. Mungkin ganti-gantian, tapi dia bakal stagnan di sini. Ya, jadi sebenarnya kalau di teori produksi logikanya seperti itu ya. Ya mungkin kalau di pabrik ya, kalau kebanyakan karyawan kan itu kan, kalau di mesin-mesin pabrik tuh ya nggak boleh terlalu ini ya, nggak boleh terlalu padat ya sebenarnya. Gitu ya paling ya. Kita dikit aja nih ya teori produksi, paling sampai jam 9 aja ya. Jadi faktor produksi itu dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Apa bedanya? Kalau faktor produksi tetap, dia nggak bergantung ya penggunanya terhadap jumlah produksi. Contohnya mesin. Kalau kamu memproduksi 100 sepatu, mesinnya tetap ya, mesinnya tetap 1 gitu ya. Misalnya 1000 sepatu, asumsinya mesinnya juga tetap 1. Nah ini kita sebut faktor produksi tetap ya. Mesin itu berarti apa faktor produksinya namanya? Yang 4 tadi kira-kira masuk kategori apa mesin? Modal sih. Ya betul ya, modal ya. Jadi mesin itu masuk kategori modal. Artinya mesin dalam jangka pendek bisa gak ditambah? Jangka pendek ya, susah ya. Dalam jangka pendek sulit untuk ditambah. Ini asumsinya ya, bukan asumsi ya, kenyataannya gini ya. Karena perusahaan itu dalam jangka pendek sulit menambah ini. Yang kedua adalah ini ya, apa namanya, faktor produksi variabel. Penggunanya tergantung kepada seberapa banyak output yang ingin dihasilkan.
Misalnya apa? Tenaga kerja ya. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin banyak output yang ingin dihasilkan, maka butuh semakin banyak tenaga kerja ya. Tenaga kerja ini berarti masuk ke faktor produksi XDM ya. Jadi dalam jangka pendek bisa dirubah ya. Paham sampai di sini? Paham Sir. Besar. Nah ini kalau bisa ya, kalau nggak paham langsung aja ya, jangan nunggu saya survei dulu ya baru bilang nggak paham ya, nggak usah malu-malu ya. Biasanya kan saya survei ya satu-satu ya. Oke, jadi ini ya kesimpulannya ya. Mesin itu dikatakan sebagai faktor produksi jangka pendek karena dalam jangka pendek sulit ditambah. Kalau buruh juga sama ya. Dia kalau dalam jangka buruh ini dikatakan faktor produksi variabel karena dalam jangka pendek gampang dirubah ya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Sir. Paham Sir. Ini berarti tenaga kerja ya. Faktor produksinya. Ini berarti faktor produksinya modal. Mungkin kita ada yang bertanya-tanya nih. Dimensi ya. Dimensi jangka pendek apa, Sir? Kapan sebuah faktor produksi dikatakan jangka pendek? Kapan suatu faktor produksi dikatakan jangka panjang? Kan itu ya yang jadi pertanyaan ya. Nah ini menjawabnya nggak bisa ya kita katakan setahun jangka pendek, Sir, 10 tahun jangka panjang. Kan nggak bisa seperti itu ya. Ini tergantung jenis usahanya ya. Karena ada usaha-usaha tertentu yang mungkin dalam jangka pendek dia bisa aja gitu ya, dalam jangka waktu 1 tahun ya, dalam jangka waktu 1 tahun dia bisa aja nambahin mesin ya, karena emang mesin itu sebagai alat utama untuk kegiatan produksi. Jadi kita mengatakan jangka pendek atau panjang itu bukan berdasarkan waktunya, tapi seberapa bisa gitu ya faktor produksi tersebut fleksibel untuk ditambah atau dikurangi gitu ya. Oke, sampai di sini kita next dulu ya. Ini dimensi jangka pendek dan dimensi jangka panjang ya. Berarti kalau jangka pendek itu faktor produksinya jumlah tetap, yang lainnya berubah gitu ya. Kayak misalnya modal kan tetap, terus sedangkan tenaga kerjanya kan berubah gitu Sir. Ya, kayak gitu ya. Itu untuk teori produksi satu variabel ya. Dalam jangka pendek seperti itu. Jadi yang berubah itu dalam jangka pendek adalah tenaga kerja doang, modalnya nggak berubah. Berarti kalau jangka panjang itu berubah sesuai kebutuhan berarti ya? Iya, semuanya bisa berubah dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, faktor produksi adalah variabel. Bisa berubah kapanpun ya, dalam jangka panjang ya. Dimensi jangka panjang, mesin bisa kan ditambah kapanpun ya. Jangka panjang ya, bisa puluhan tahun, bisa tahunan ya. Kalau jangka pendek ya nggak bisa dirubah. Ya kalau kita berbicara berapa tahunnya, ya jangan disamakan ya. Karena kayak tadi ya yang saya katakan ya, setiap perusahaan itu beda-beda ya. Ini ya, ini asumsi sederhananya ya sebenarnya ya. Cuman secara umum aja ya. Dalam jangka panjang itu perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan mengurangi mesin produksi. Karena dalam jangka panjang semua sifatnya variabel, bisa berubah ya. Oke, paham sampai di sini? Paham Sir. Nah ini ya nanggung fungsi dulu ya, masih 10 menit lagi. Nah tadi nih ya yang ditanyakan ya, bahwa dalam jangka pendek itu yang bisa dirubah yang ini ya, yang L ya, lebar ya. Ini fungsi ya. Tahu kan ini simbol fungsi, maksudnya bisa jadi Q sama dengan K-nya tetap ya. Misalnya K-nya 10. Ini kan K-nya nggak bisa berubah kan, jadi sampai kapanpun tetap 10.
10 plus 5L gitu ya. Artinya apa fungsi ini, Sir? Artinya modalnya tetap 10 ya, berapapun tenaga kerjanya. Kalau kita tulis seperti ini ya, apa 5L ya, berarti 5L ini artinya apa? Tiap tenaga kerja menghasilkan 5 ya. Kalau dikombinasikan dengan modal jadi 15 gitu ya. Kan namanya produksi ya. Produksi itu kan dikombinasikan ya, modal sama tenaga kerja dikombinasikan menghasilkan output ya. Jadi kombinasi tiap tenaga kerja plus modal ya akan menghasilkan seperti ini ya, kontribusinya ya. Atau mungkin ini kita hapus ya. Jadi Q sama dengan 5L gitu ya. Asumsinya kan modalnya nggak berubah. Kamu tulis kayak gini juga tergantung fungsinya ya sebenarnya. Kayak gini ya. Jadi karena faktor produksi modalnya itu tetap ya, maka semua tergantung pada efisiensi tenaga kerja ya. Jadi kamu jangan kebanyakan pakai tenaga kerja karena mesinnya cuma satu ya. Yang ada ntar malah keuntungannya turun ya. Nah ini yang tadi ya, produksi total, produksi marginal, sama produksi rata-rata ya. Sama aja kan? Kalau produksi total berarti totalnya apa? Totalnya produk yang dihasilkan ya. Kalau produksi marginal totalnya apa namanya, tambahan berapa unit barang yang dihasilkan karena adanya tambahan 1 unit faktor produksi. Nggak jauh beda kan sama konsumsi. Iya. Ini ada nih yang udah pernah belajar turunan diferensial belum ya? Belum, Sir. Ini pelajaran kelas 11 ya sebenarnya kalau anak IPS ya. Ntar saya coba sedikit ajarkan ya gimana turunan itu ya. Ini nggak terlalu susah kok ya turunan. Oke. Makanya itu ya kebanyakan memang diambilnya yang kelas 11. Nah, saya juga nggak mau nih mentang-mentang kelas 10 nanti pas pemilihan peserta OSN main ditarik aja ya kelas 11 ya. Pasti nanti akan saya minta seleksi yang adil ya. Kalau memang harus diseleksi ya. Kan nanti seleksi nilai lolos. Tapi karena gara-gara ini karena ngalamin juga ya waktu saya di sekolah lain ya. Saya udah mempersiapkan cuman gara-gara kalah dinilai ya, padahal dia udah persiapan gini nggak dipilih ya. Nah itu saya kecewa juga ya. Ya memang yang dipilih juga nilai ekonominya baik ya, tapi kan itu hanya sebatas pelajaran sekolah ya sebenarnya. Pelajaran ini di pelajaran sekolah nggak sampai sedalam ini ya, tapi sudah berlalu ya. Oke, ini mengenai produksi marginal ya. Sama kan kayak produksi, kayak konsumsi marginal ya. Ini delta L ya. Delta itu artinya apa? Delta perubahan ya. Jadi delta L ini tetap 1 ya sebenarnya ya. Kenapa Sir delta L kok 1? Kita lihat di sini. Mana tadi? Oke. Anggap ini sebagai kok di sini. Oke ya. Anggap di sini sebagai P ya. Produk total ya. Jadi kenapa deltanya saya katakan 1? Dari 1 ke 2 deltanya berapa? 1. Anggap ini L ya, delta L sama dengan 1. Ini gitu, 1 terus ya. Oke.
Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa MP sama dengan delta TP ya. Kayak gini. Berapa TP-nya berubah ketika dari 1 ke 2 gitu ya. Misalnya produksinya ketika tenaga kerja 1 adalah 10. Ketika 2 menjadi 24. Maka di sini TP-nya 24 ya. MP-nya berapa? MP di 2. 14. Nah, kayak gitu ya. Kalaupun kalian mau pakai rumus ini juga sama kan hasilnya. Delta TP-nya berapa? 14 kan? Delta L-nya 1. Ya udah 14 per 1 sama dengan 14. Jadi ini emang turunan rumusnya ya, teorinya sebenarnya. Oke, ini nanti produksi rata-rata ya, tinggal total produk dibagi dengan labor ya. Lupa kasih sama dengan. Oke, ini nanti kita review ya. Jadi kalau digambarkan akan seperti ini ya. Produk marginal awalnya naik ya, lama-lama turun jadi negatif ya. Sama kan kayak tadi. Ya, sir. Kalau digambarkan ya bakal seperti ini juga gitu ya. Kesini ya ketemunya tuh ya. Ya kayak gini juga ya. Oke, sampai di sini udah dapat gambaran ya tentang teori produksi ya. Ya, sudah, sir. Oke. Ini ya referensi yang saya gunakan ya. Oh, ada PDF-nya. Kalau kamu bisa dapat PDF-nya, alhamdulillah ya berarti ya. Yang biru ya, edisi terbaru ya. Coba. Kalau ada PDF-nya, syukur ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini seputar OSN boleh. Ya, enggak ada. Ada ya.